Pangeran wis dawuh, kowe iku nek ngene engko dadi ngene. Engko nek kowe ngene dadimu ngene. Cuma kene iku kepengin dadi ngene tapi ora gelem ngene. Lah iku. Menurut panjenengan sedaya, tiyang rumiyin kalih tiyang sakmangke pinter pundi Bu? Wong biyen karo wong saiki. Pinter saiki. Wong kula biyen nekeran lah putu kula sakniki game-gamean. Nggih ta? Kula disukani HP saking canggih iku gak iso nganggo. Saking lah ibu-ibu muslimat iki HP-ne telu tapi gak ono pulsane. Isane mau miss call tok. Bahasa Arabe miss call zarrotin. Pinter sakniki, limpate dimaksani. Terus nek diterusno, dongane mandi ndi? Wong biyen karo wong saiki. Kinten-kinten mandi pundi dongan. Lho kok tambah pinter tambah gak mandi ki mau kena apa? Lho iki kudu diurus iki. Ketika ilmu disandingkan dengan Quran, ilmu disandingkan dengan tauhid, ini harus diurus. Kok wong tambah pinter tambah gak bener? Biyen akeh wong bener kurang pinter, saiki akeh sing pinter kurang. Biyen saking benere ngantek soleh, tapi ora pinter-pinter. Ya kali sing pinter-pinter. Lho saiki padha pinter, tapi ora padha akeh akal ngakal. Tapi daerah Bantul niki golek wong sing diakali pun angel, sebab saben wong wis padha iso ngakali dhewe. Dadi nek kepethuk iku padha pintere di bidang ilmu pengakalan itu. Ini kan harus diurut kembali. Nah, di mana letak sebenarnya kelebihan pesantren? Pertama pada khasyatullahnya. Kalau ini hilang, maka pesantren tidak beda dengan sekolah-sekolah biasa. Karena kuncinya ada di sini. Nah, untuk supaya dia mendapat khasyatullah, selain otaknya diisi dirosah, hatinya juga diisi dengan ibadah, dengan wiridan, dengan istighosah, supaya ada keseimbangan antara benar dan pinter itu. Hati terisi menjadi wong bener, otak terisi menjadi orang pinter. Bagaimana dadi wong pinter sing bener? Lan dadi wong bener sing pinter. Kalau dua-duanya jalan, maka dia oleh Allah akan dianugerahi bukan hanya mampu melihat fenomena keadaan, tapi akan diberi izin untuk melihat makna daripada keadaan. Siapa mereka? Ulul albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Kalau hatinya penuh zikir, maka akan mentukulkan, apa bahasa Indonesianya? Mempertukul. Mentukulkan apa? Mas'uliyatul ilm. Responsibility of knowledge. Nah, otak yang pinter akan memuat berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi misalnya dia anak panah pinternya itu, maka gendewonya itu memang anteng, jadi sampai kepada sasaran. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Nah, sekarang ini wayahe wong bingung. Wong sing gak ngerti nek saiki wayahe wong bingung, iku luwih bingung timbang sing bingung. Kula badhe mangket teng Bapak. Menurut panjenengan, Indonesia niki lancar napa ruwet? Menurut ibu-ibu lancar napa ruwet? Sarene kabeh dawuh ruwet,
kula melok ruwet ben padha karo sing liyane. Tapi kan gak ono wong sing mikir dari mana asal usul keruwetan itu. Sehingga kita cuma sumpek, stres sosial dan stres kebangsaan. Tapi tidak pernah ada yang bisa membimbing dari mana kita keluar daripada kesumpekan itu. Menawi panjenengan mirsani TV. TV ini isine kan wong debat. Padha rumangsa golek pinter dhewe-dhewe. Golek apik dhewe-dhewe, kadang-kadang dengan cara menjelekkan orang. Debat sana, debat sini, oil club dan sebagainya. Dia cuma bisa menginventarisir masalah, tapi tidak pernah selesai dengan masalah itu. Kenapa? Karena tidak ada kacamata yang double tadi. Mereka mungkin orang pinter, tapi hatinya itu sepinter otak. Sementara orang-orang yang soleh, saking soleh ngantek gak ngerti urusan. Yang saat niki niku sing tenang, Bu, itu 2 orang. 1 orang yang dekat dengan Allah, tenang. Masih negara gonjang-ganjing. Sing nomor 2, wong sing gak ngerti urusan, iku ya tenang. Ya orang ngerti nih kabeh mlebu jumbleng, jublangan apa mlebu ono karena ndak ngerti. Jadi orang bisa tenang karena bodohnya. Lah kita termasuk yang mana? Tenang karena takorup, apa tenang pancen mergo gak ngerti urusan. Yang mengerti urusan tanpa al-jam'u baina dzikri wal fikr, dia tidak akan bisa mencari jalan keluar. Malah wa yamudduhum fi tughinanihim ya'mahun. Mereka terus berputar-putar para kesumpekan ini, tapi tidak tahu kemana dia mencari jalan keluar. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, kula matur dawa-dawa niki maksudipun ngeten, bahwa aslinya pondok pesantren itu dimulai dari khasyatullah. Setelah khasyatullah dipegang, kita harapkan kalau dia mendapatkan ilmu, bertanggung jawab terhadap ilmunya. Kalau dia kaya, bertanggung jawab kepada kekayaannya. Kalau dia diamanati status, pangkat dan sebagainya, jangan sampai lepas dari derajat. Karena ada orang punya derajat, punya pangkat. Ada juga yang punya pangkat, tidak punya derajat, bendino di demo. Tapi sing paling akeh iki derajat gak duwe, pangkat gak duwe. Niku sing usum. Nah, saudara-saudara, dengan demikian maka sebetulnya aslinya pondok pesantren itu di situ. Setelah ada ilmu amaliyah dan amal ilmiah itu, dia sebenarnya diberi oleh pendidikan pesantren untuk tahlilul masail, bukan hanya bahsul masail. Nek bahsul masail iki misalnya minuman keras itu haram, nah, itu bahsul masail. Tapi nek tahlilul masail, loh kok iso di Indonesia itu ada minuman keras? Jadi kalau tahlilul masail kita berpikir dari hulunya menuju ke hilir. Kalau bahsul masail itu hanya pada hilirnya. Iki haram, iki makruh, bener? Wis bener. Cuma tidak pernah kita pikir kenapa keharaman itu terjadi dan bagaimana dia mencegah supaya keadaan itu tidak terjadi. Nah, saat ini sing ngusum bahsul masail, sing tahlilul masail niku mboten nate. Bahsul masail wae kadang-kadang dipengaruhi
oleh berbagai macam kepentingan. Kula badhe cerita tapi rahasia. Teng Jawa Timur niku ana siji pesantren Bahsul Masail bab rokok. Dihukumi makruh tahrim. Ndadak sing melok Bahsul Masail iku ana sing duwe pabrik rokok. Usul nek iki dimakruhaken kiai, kantor NU gak dadi-dadi. Mergo sing nyokong pabrik rokok iki jenenge Minna, MINNA. Rapat maneh. Diubek maneh digolekno dalil usul fikih ngene. Akhire ketemu anyar. Rokok makruh tahrim kecuali Minna. Kecuali alasane ono masoleh mursalah dan sebagainya. Jadi sebetulnya bukan hanya hukum umum saja yang lepas dari tanggung jawab moral, tapi hukum agama pun dia bisa belok karena tidak ada mas'uliyatus syariah yang dalam hal ini adalah mas'uliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumiyin niki kok sami candle enten apa nggih? Mirengaken apa mboten nggih? Kok medeni ana rupa gak ana swara. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Rumiyin wonten ulama. Namine Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu. Nah, Imam Syafi'i niku nek pun mutusi hukum mboten pureng nggih ngowahi Pak. Direwangi mlebu penjara 2 tahun karena mempertahankan pendapatnya. Alasannya apa? Loh, ini bukan saya kok yang membuat hukum. Saya cuma nukil saja. Hukum ini dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hak apa saya harus mengubah? Masuk penjara Pak. Mempertahankan keputusan, tapi iku Imam Syafi'i mbiyen. Nek Syafi'i sing sakniki niku mayar. Terus pundi kiai hukume? Lah sampean njaluk sing pundi? Lah sing guyu iki mesti tau ditakoni. Sampeyan ndak senti. Niki sing abot nggih wonten. Sing sedengan nggih wonten. Nek sing enteng nggih sampean tosi tigang dinten kula padosaken dalile. Ketemu. Nah. Jadi ini kan kelihatan, jangan lagi ilmu-ilmu umum, ilmu syariat pun masih memerlukan mas'uliyatul ilm. Dan ini daerahnya orang-orang sufi. Sehingga hati yang hidup menumbuhkan basirah, mata hati, otak yang hidup menghasilkan basar, penglihatan, penelitian, survei yang tajam. Nah, basirah itu sebenarnya milik ulama. Milik ulul albab. Tapi nguri-nguri niki nggih mboten sedaya, tapi kata. Basirah niki mulai terdesak kalih bisyarah. Wah, peminatnya banyak ini. Jadi bisyarah niku secara tidak sengaja menggusur basirah. Ya iku mau malih ana kecuali iki ana anu. Jadi sebenarnya pesantren itu setelah khasyatullah, ilmu amaliyah dan amal ilmiah, yang ketiga diharapkan anak santri sampai kepada hikmatul ilmi wal hayah. Hikmah dari keilmuan. Kalau kamu jadi ekonom, jadilah pejuang ekonomi. Kalau jadi ahli hukum, jadilah pejuang hukum. Kalau kamu ahli lingkungan, jadilah pejuang lingkungan. Jangan pengrusak lingkungan. Oleh karenanya tidak ada masalah
Kalau pondok itu kemudian ada fakultasnya, ada SMP-nya, asal ini dikerubungi oleh pendidikan yang tadi saya sebutkan. Duduk pesantren ini sing melok sekolahan, tapi sekolahannya yang harus ikut pesantren. Loh, teng Malang kepanggih kali Al Mukarrom Kiai Maftuh Sa'd. Kiai ndamel sekolahan Kiai. Nggih teng pondok Pak Kiai. Lha napa? SMP kali SMA. Loh, kok aneh kok sampean mboten ndamel madrasah kali aliyah. Mboten. Jadi bocah mlebu SMP engko metu SMA sudah hafal Quran. Jadi ilmune umum diambil, diseloboi ini ilmu penyelobokan ini tadi untuk menumbuhkan pertanggungjawaban. Nah sekarang anak-anak yang hafal Quran belum disambungkan kepada yang umum, sementara yang umum kadang-kadang putus daripada Quran, maka ini harus disambungkan kembali. Di dalam akidah dan manhaj fikrah ahli sunnati wal jamaah tidak ada pemisahan ilmu agama dan tidak ada. Di dalam Ihya Ulumuddin sendiri hanya ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu umum adalah ilmu yang datang dari kauniyah, ilmu agama adalah dari diniyah, kedua-duanya baik kauniyah maupun diniyah berasal dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti harus dibedakan? Nah ini ulama-ulama kita yang terdahulu banyak yang ahli kimia, tapi ulama. Ada yang tidak dalam ilmu agamanya, ilmu umumnya dalam, tapi mas'uliyatul ilm tadi jalan, maka dia bisa disebut ulama. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, nah di dalam pesantren itu juga ada sisi melik lain yang hebat. Apa? Ruhul jihad. Semangat berjuang dengan adanya tauhid dan ilmu tadi. Nah semangat berjuang ini Masya Allah mahal sekali harganya. Semangat berkorban ini tumbuh pada anak-anak santri yang sudah punya khasyatullah, sudah punya ilmu amaliyah dan amal ilmiah, sudah dibukakan oleh Allah pintu hikmah, maka dia diberi ruhul jihad. Jadi kalau pulang, iku mikir, kepingin gawe pondok, kepingin gawe madrasah. Loh, kepinginan itu dukul. Saya baru saja dari Oku. Oku itu daerah Sumatera Selatan. Di tengah hutan itu ada pondok pesantren. Di tengah hutan. Saya tanya santrinya, kiainya namanya Kiai Arif. Kiai Arif, kok bisa bikin pondok di sini bagaimana? Kan di sini tidak ada desa. Jadi santri ini kok kengriko ngoten. Sementara pondok sing kiwa tengene bek wong iku santrine suruh terus. Loh ini santrinya 400 di tengah hutan belantara. Beliau memotong kayu sendiri, menggergaji sendiri, membangun sendiri. Kok sampean kok nggak sakit nggih? Kula niki riyin santrine Gusmi dijak ngriki ditinggal. Gak oleh mulai nek durung dadi bodoh. Loh, semangat ini datangnya dari mana? Semangat berkorban ini datangnya dari mana? Sekarang itu semangat berkorban luntur, yang ada semangat mengorbankan orang. Timbangannya aku sing kenek kowe wae sing.
Tinimbangane sing gede sing kenek, alung sing cilik-cilik sing. Jadi sekarang itu Idul Adha ini semangat mengorbankan, bukan semangat berkorban. Akhirnya mas'uliyatul ilmu itu jadi bencana. Orang semakin banyak ilmu, semakin tinggi, semakin dia menciptakan bencana besar. Intinya daripada semangat berkorban itu, ya di Quran itu wajah itu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Artinya wa bi berjuanglah dengan sebagian hartamu, korbankan. Kalau tidak punya dirimu. Nah diri itu bisa tenaga, bisa pikiran, bisa silaturahim, bisa gerakan, itu bi anfusik. Dan saiki diwai. Wajah itu fisabilillah li amwalikum walian. Waduh yang entek ini. Akhirnya perjuangan itu hilang. Yang ada adalah egoisme. Dan ini kalau tumbuh, orang ini diletakkan dimanapun, dia akan membuat kerusakan. Misalnya diletakkan di politik. Karena bi amwalikum itu diganti li amwalikum. Akhirnya politik perjuangan itu hilang, yang ada adalah politik perdagangan. Jadi orang pada dagang politik bukan berjuang melalui proses politik. Itu yang salah bukan ilmu politiknya, bukan sistem politiknya, tapi orang yang kehilangan ini tadi. Sama tadi dengan ekonomi, sama tadi dengan hukum. Nah kalau politik itu kan gampang, pokoknya no sidik, amanat, tablik, fatona. Ini kanggone calon-calon DPR ngil-ngil. Sidik, amanat, tablik, fatona. Ini dipegang, politik kamu akan menjadi politik yang mulia. Sidik, jujur. Amanat, nek dititipi gak kalong. Tapi saiki sidik karo amanat, yuk kok wis padha lunga gak mulai-mulai kini disidik karo amanat. Kok susah sekali golek wong sing temen iki lho. Kok angel men iki kene apa? Padahal dulu Pak, politikus kita zaman mulai 45 sampai tahun 50-an sampai tahun 60-an. Mungkin sampai tahun 64. Mereka memang pejuang-pejuang politik. Kalau ada politikus dari Jakarta datang ke rumah saya, misalnya di Tuban, wah, wong sak kabupaten kepingin mendengarkan dawe Kiai Wahid Hasyim, anggota konstitusi. Numpak cikar, numpak dokar, numpak sepeda. Satu kapan? Jadi sebenarnya politik itu mulia. Sepanjang dia dipegang oleh orang yang mulia dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi salah wong muni anti politik. Sing bener iku anti penyalahgunaan. Karena tidak ada negara tanpa politik, tidak. Tidak. Nah, yang ketiga tabligh. Titik amanat tabligh. Lah tabligh niki masih banyak itu. Nah, di TV pilihlah saya. Karena saya yang jujur, amanat, pro rakyat, pro perubahan. Dan sederhana. Jari sapa ya jari ndeke. Duduk jari sing nilai menengah. Oh, masa ngono to. Para hadirin hadirat. Jadi kalau tabligh itu artinya visioner, misioner. Dia punya pikiran-pikiran yang dikembangkan di kalangan masyarakat. Yang terakhir fatona. Fatona itu pinter.
kompeten. Nah, zu khubrah itu Fatona. Nah kabarnya Fatona ini sudah ditangkap KPK sekarang. Jadi sedih karo amanat wis lunga gak mulih. Sing karen-karen cuma Fatona wis tinggal sebetulnya terserah kita. Mau jadi politisi monggo, tapi jadilah pejuang politik. Mau jadi ahli ekonomi monggo, jadilah pejuang ekonomi, pejuang hukum, pejuang budaya. Jangan budaya dikembalikan kepada tabarrujul jahiliyatil ula. Budaya kita sudah bagus, tapi diganti dengan budaya sampah. Alhamdulillah kula niki barokah NU. Sedaya negara sampun kula dugeni. Semua negara di dunia sudah saya datang. Kecuali yang belum. Kan boleh begitu, kecuali yang kula niki kadang-kadang iki nek apa ya? Negara sing penuh orang Islam. Kok ruwet? Sementara negara sing gak pati ono Islami, mantap. Winginane kula teng Taiwan. Nah, niki cerita. Teng Taiwan niku negaranya ateis. Tidak percaya kepada Allah. Mangan babi 94% penduduk. Semua makan babi. Berarti kan dosa tok. Tapi khusus masalah kejujuran, Pak. Dijunjung tinggi di sana. Hak asasi manusia. Gak kemilian duweni wong. Kalau kita punya koper hilang ning stasiun, mboten usah digoleki. Stasiun yang akan mengembalikan ke hotel kita. Karena mengembalikan itu biaya negara. Jadi kalau ada HP kita carry ning gone taksi, gak usah digoleki taksine, dia akan mengembalikan kepada kita karena mengembalikan itu biaya negara. Jadi di negara kafir, barang sing ilang iku ketemu kabeh, Pak. Lah ning Indonesia iku barang sing ono ilang kabeh. Kalau niki denger-denger gak ngono iki sing salah sing ndi? Sing salah iku ndonyane apa dalile? Mubeng malik teng daerah Eropa. Teng Eropa nih. Nek ana wong antri kok nyerobot, izin Pak, njaluk sepuro. Karena malu dia. Wah, saya tidak tahu kalau Bapak sudah di depan saya. Saya mohon maaf. Sing bener ya sing iki nek cara Islam. Lah nek kene kan enggak, nek dudu aku gak iso nyerobotnya. Lho ngono. Jadi kebanggaan ilmu penyerobotan itu.